Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Beatrice Leni Banga dari kelas 02 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur pengadaan barang dan jasa swakelola. Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Kegiatan pengadaan barang dan jasa ini rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan juga untuk meningkatkan pelayanan melalui penyediaan infrastruktur, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian swakelola. Pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, swakelola, yaitu cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian, lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Kedua, penyedia barang dan jasa, yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak. Pengadaan barang dan jasa melalui swakelola ini bermanfaat untuk kemandirian suatu daerah yang di lingkup komunalnya kecil dari seperti pedesaan, karena pada prinsipnya swakelola akan memaksimalkan potensi sumber daya setempat dengan semangat gotong royong. Hal ini sejalan dengan tujuan pengadaan barang dan jasa secara swakelola, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. 2. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil atau lokasi yang sulit dijangkau. 3. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian atau lembaga perangkat daerah. Dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan melalui swakelola ini mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 3 tipe swakelola menjadi 4 tipe swakelola. 4 tipe swakelola tersebut pada pasal 18 ayat 6 Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu yang pertama tipe 1, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. 2. Tipe kedua, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Yang ketiga, tipe 3, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Yang keempat, yaitu tipe 4, yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Selanjutnya yaitu perencanaan pengadaan melalui swakelola. Perencanaan pengadaan barang dan jasa merupakan proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara pengadaan barang atau jasa, jadwal pengadaan barang atau jasa, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Penetapan perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi 1. Penetapan tipe swakelola. PA atau KPA menetapkan tipe swakelola berdasarkan jenis barang atau jasa dan disesuaikan dengan pelaksanaan swakelola. Selanjutnya, PA atau KPA memilih atau menetapkan pelaksana swakelola berdasarkan ketersediaan pelaksana swakelola.
Kemudian PA atau KPA membuat nota kesepahaman dengan pelaksana swakelola dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pada swakelola tipe 2, PA atau KPA penanggung jawab anggaran menandatangani nota kesepahaman dengan pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain. B. Pada swakelola tipe 3, PA atau KPA penanggung jawab anggaran dapat menandatangani nota kesepahaman dengan pimpinan ormas. C. Pada swakelola tipe 4, PA atau KPA penanggung jawab anggaran dapat menandatangani nota kesepahaman dengan pimpinan kelompok masyarakat. Kedua, penyusunan spesifikasi teknis KAK atau lampiran 1 Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. PA atau KPA dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis atau KAK pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan melalui swakelola. Spesifikasi teknis KAK memuat antara lain: yang pertama, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang atau jasa yang disediakan. Yang kedua, spesifikasi barang atau jasa. Yang ketiga, jangka waktu swakelola. Yang keempat, kebutuhan tenaga ahli atau teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan atau material termasuk peralatan atau suku cadang, jasa lainnya, jasa konstruksi, dan atau kebutuhan lainnya. Yang kelima, gambar rencana untuk pekerjaan konstruksi. Ketiga, penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. RAB ini digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang atau jasa melalui swakelola dalam penyusunan RKA, KL, dan RKAPD. Selanjutnya, penyelenggaraan pengadaan melalui swakelola. Swakelola diselenggarakan oleh penyelenggara swakelola yang terdiri dari 1. Tim persiapan yang tugasnya adalah menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. 2. Tim pelaksana. Tugasnya adalah melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Yang ketiga, tim pengawas. Tugasnya adalah mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Penetapan penyelenggaraan swakelola dilakukan sebagai berikut. 1. Tipe 1, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh PA-KPA. Yang kedua, tipe 2, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA, serta tim pelaksanaan ditetapkan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Yang ketiga, tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA-KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelola. Yang keempat, tipe 4, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Adapun beberapa persyaratan bagi penyelenggara swakelola sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakelola, yaitu 1. Swakelola tipe 1 yaitu memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakelola. Yang kedua, swakelola tipe 2 yaitu memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang atau jasa yang diswakelolakan. Swakelola tipe 2 dapat dilaksanakan oleh 1. Kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan. Kedua, Badan Layanan Umum atau BLU. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, swakelola tipe 3 yaitu
Ormas yang berbadan hukum yayasan atau ormas berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT tahunan. Selanjutnya yaitu memiliki struktur organisasi atau pengurus. Selanjutnya memiliki anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Selanjutnya mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diadakan sesuai dengan AD atau ART dan atau pengesahan ormas. Selanjutnya yaitu mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang atau jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 tahun terakhir baik di dalam negeri dan atau di luar negeri sebagai pelaksana secara mandiri atau bekerja sama. Selanjutnya memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Dan yang terakhir dalam hal ormas akan melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut. Selanjutnya yang keempat, swakelola tipe 4. Yang pertama, swakelola pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya memiliki struktur organisasi atau pengurus, memiliki anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga, memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang atau jasa sejenis yang diswakelolakan. Penyelenggaraan swakelola ini meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan. Persiapan swakelola meliputi penetapan sasaran pekerjaan yang ditetapkan oleh PA-KPA penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Penyelenggaraan tipe 1, penyelenggaraan tipe 2, dan penyelenggaraan tipe 3 dan tipe 4 memiliki persiapan, pelaksanaan, pengawas yang berbeda-beda pada setiap tipenya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.